Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam kegiatan belajar di rumah pada mata pelajaran TIK. Sebelum kita melaksanakan kegiatan belajar di rumah, marilah kita sama-sama berdoa terlebih dahulu agar apa yang akan kita pelajari pada hari ini menjadi bermanfaat baik untuk diri kita pribadi maupun untuk orang lain. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk hari ini kalian bisa buka bukunya di halaman 49 pada bab 4, yaitu menggunakan komputer. Tentu kalian semua mungkin sudah ada yang pernah menggunakan komputer atau menggunakan laptop di rumahnya. Nah, sekarang kita akan mempelajari yaitu cara menyalakan dan mematikan komputer, kemudian menggunakan perangkat komputer seperti mouse dan menggunakan keyboard. Untuk yang pertama, menyalakan dan mematikan komputer. Kalian jika ingin menggunakan komputer, langkah pertama yang harus kalian lakukan yaitu menyalakan komputer. Yang pertama, kalian bisa sambung kabel komputer ke listrik. Tentu untuk melakukan hal ini, kalian harus meminta tolong kepada orang yang lebih dewasa. Bisa oleh abang atau kakak di rumah atau orang tua kalian untuk menyambungkan kabel komputer ke listrik. Kemudian yang kedua, yaitu tekan tombol power pada CPU. Sebelumnya kita sudah mempelajari apa itu CPU. Ya, untuk CPU merupakan badan komputer atau otak dari komputer. Jadi kita tekan tombol power terlebih dahulu untuk menyalakan atau mengaktifkan komputer. Kemudian yang ketiga, kalian dapat langsung tekan tombol power layar monitor. Biasanya tombol layar ada yang berada di pojok kanan bawah atau di sebelah kiri. Kalau di laptop ada yang menggunakan di sebelah kiri tombol powernya atau di sebelah kanan dia bagian pojoknya. Nah, jika sudah menyala untuk CPU dan layar monitornya, kalian tinggal menunggu sampai terlihat nanti tampilan yang dinamakan desktop pada layar monitor. Tampilannya bisa seperti ini. Ini merupakan tampilan layar desktop pada komputer. Nah, kalian setelah muncul seperti ini, kalian bisa langsung memulai menggunakan komputer untuk mengetik atau menggambar di komputernya. Kemudian, jika kalian sudah selesai, jangan lupa untuk mematikan komputernya terlebih dahulu. Caranya yaitu kalian bisa klik lambang Windows yang berada di kiri bawah. Ini lambang Windows yang ada di kiri bawah. Kemudian setelah kalian klik lambang Windows-nya akan muncul tampilan seperti ini. Nanti kalian langsung bisa klik shutdown. Pilih yang shutdown. Nah, kemudian kalian tinggal menunggu. Nanti akan otomatis CPU-nya itu akan mati dan kalian tinggal menekan tombol power pada layar monitor kalian. Kemudian yang kedua, menggunakan mouse. Mouse digunakan atau berfungsi untuk sebagai alat penunjuk untuk memilih
teks atau gambar yang terdapat pada layar monitor. Ini merupakan gambar mouse, bentuk mouse. Nah, mouse itu sendiri mempunyai dua buah tombol. Ada yang tombol kiri dan ada juga tombol kanan. Dan di tengah-tengah mouse itu terdapat roda kecil yang berfungsi untuk menggerakkan atau menaik turunkan atau meng-scroll ke atas atau ke bawah di layar monitor. Ini roda kecilnya yang bergerak untuk ke atas dan ke bawah. Nah, cara menggunakan mouse, kalian juga harus memegang mouse itu dengan telapak tangan kalian. Jadi tidak boleh sembarangan agar tangan kita tidak cepat lelah atau tidak cepat capek atau pegal untuk saat memegang mouse. Nah, di sini sudah ditunjukkan untuk jari telunjuk kita dapat berada diposisikan di tombol kiri pada mouse. Kemudian untuk jari manis kita ini berada di tombol kanan. Dan yang jari tengahnya kalian bisa angkat sedikit. Nanti jika menggunakan roda kecilnya itu bisa kalian menggunakan jari tengah. Nah, cara menggerakkannya, kalian bisa langsung menggerakkan mouse itu ke kanan atau ke kiri untuk menggerakkan kursor yang berada pada monitor atau pada komputer kalian. Kemudian kalian klik tombol kiri itu untuk menjalankan perintah. Misalkan tadi kalau mematikan komputer, kalian bisa klik kiri pada logo Windows. Kemudian kalian bisa pilih shutdown dengan cara mengklik kiri. Jadi klik kiri itu berfungsi untuk menjalankan suatu perintah. Kemudian yang ketiga, bisa kalian geser dan lepas atau drag and drop. Ini fungsinya untuk menarik atau membawa, kayak misalkan ada gambar, kemudian kalian klik kiri dan tahan mouse-nya, tahan klik, itu tarik langsung ke bawah atau ke atas sesuai dengan tempat yang ingin kalian pindahkan. Nah, kemudian klik 2 kali, ini biasanya untuk menjalankan satu perintah yang berada di desktop atau di layar monitor depan kalian. Jadi untuk membuka, untuk menjalankan perintahnya. Nah, yang ketiga, menggunakan keyboard. Keyboard berfungsi untuk mengetik huruf, angka, dan simbol yang terdapat pada komputer. Ini merupakan bagian dari keyboard. Ada apa saja pada keyboard? Ada beberapa macam tombol. Yang pertama yaitu tombol huruf. Tombol ini berguna untuk mengetikkan huruf dari A sampai Z. Semua abjad di keyboard berbentuk huruf besar. Jadi tidak ada huruf kecil. Namun nanti kalau misalkan mengetikkan langsung dengan keyboard, itu yang muncul pertama kali yaitu huruf kecil tanpa menggunakan atau tanpa mengetik huruf besarnya. Kemudian yang kedua, tombol enter. Tombol ini berguna untuk membuat baris baru. Jika kalian ingin membuat cerita atau membuat karangan, kalian mau pindahkan ke bawah kursornya atau penulisannya mau dipindahin ke bawah, bisa kalian klik enter agar tulisannya atau hurufnya langsung pindah ke bawah. Kemudian yang ketiga yaitu tombol angka.
berfungsi untuk mengetikkan angka dari 0 sampai dengan 9. Nah, yang keempat, ada beberapa macam tombol panah, yaitu ada tombol panah yang ke atas, ada tombol panah yang ke bawah, ke kiri, dan ke kanan. Berfungsi untuk memindahkan kursor. Kalau misalkan tombol panah yang ke atas, memindahkan kursor ke atas. Kalau tombol kursor yang ke bawah, memindahkan kursornya ke bawah. Kalau tombol panah yang ke kiri, memindahkan kursor ke kiri. Tombol panah yang ke kanan, itu untuk memindahkan kursor ke kanan. Kemudian yang kelima, tombol spasi atau spacebar. Pada keyboard ada tombol yang paling panjang dia, namanya tombol spasi. Disebut juga dengan tombol spacebar, yang berguna untuk memberi jarak antar huruf atau memberi jarak antar kata. Kemudian yang keenam, tombol caps lock. Tombol caps lock ini berfungsi untuk membuat huruf besar atau mengetikkan huruf besar. Nah, seperti yang tadi Parangga bilang, itu kalau kita mengetikkan huruf, biasanya yang muncul akan huruf kecil. Namun, jika kalian ingin menggunakan huruf besar, kalian bisa tekan terlebih dahulu caps lock-nya, nanti akan muncul huruf besar yang kalian ketik. Nah, kemudian yang ketujuh, ada tombol delete yang berfungsi untuk menghapus satu karakter dari kanan kursor, yang karakter tersebut dapat berupa huruf, angka, dan simbol. Kemudian yang kedelapan, ada yang dinamakan dengan tombol backspace. Tombol backspace fungsinya sama dengan tombol delete yang berfungsi untuk menghapus. Kalau tombol backspace menghapus satu karakter di kiri kursor. Nah, kalau tombol delete kan tadi menghapus satu karakter di kanan kursor. Kalau tombol backspace menghapus satu karakter di kiri kursor. Kemudian yang terakhir, ada yang dinamakan dengan tombol shift. Tombol shift ini berfungsi untuk mengetikkan simbol. Contoh simbolnya bisa seperti tanda tanda seru, tanda persen, tanda dan, tanda pagar, atau tanda tanya. Jadi jika untuk mengetikkan simbol, kalian bisa tekan shift, kemudian pilih mau ketik apa. Misalkan mau ketik tanda panah, berarti kalian bisa klikkan tombol shift terlebih dahulu sambil dibarengin dengan tombol tanda tanya. Jadi tombol shift dibarengi dengan tombol tanda tanya. Baik, itu saja yang dapat Parangga sampaikan pada hari ini. Semoga dapat kalian pahami untuk materi di bab 4-nya. Kemudian untuk tugasnya, kalian buka di buku TIK halaman 70 yang kegiatan mencari kata-kata yang terdapat pada huruf acak di kotak bagian bawahnya. Yang pertama, keyboard. Nah, kalian cari kata keyboard itu di mana pada kotak huruf acaknya. Kemudian, jika sudah selesai, kalian bisa lanjut di buku yang halaman 72, yaitu uji kemampuan sampai dengan halaman 74. Baik, itu saja. Jika sudah selesai, kalian dapat langsung kirimkan hasil kegiatan latihan kalian yang di buku TIK-nya ke Google Classroom. Terima kasih, Parangga akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tetap semangat belajar di rumahnya.